Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Gresa Firman dengan NPM 4524210076. Perkenalkan, nama saya Virial Libras Haryadi dengan NPM 4524210108. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanalgi dengan NPM 4524210069. Perkenalkan, nama saya Restu Syaridia dengan NPM 4524210088. Pada proyek ini, saya membuat database yang terdiri dari tabel master dan tabel transaksi. Tabel master itu diantaranya ada tabel menu, tabel meja, tabel karyawan, tabel user, dan tabel pelanggan. Sedangkan tabel transaksi ada tabel pesan, tabel bayar, dan juga tabel detail pesan. Untuk atributnya sendiri pada tabel menu, yaitu ada ID menu dengan tipe data integer panjangnya 5, dan dia sebagai primary key-nya. Lanjut ada nama menu yang memiliki tipe data varchar sepanjang 50, dan atribut harga menu dengan tipe data desimal 10,2. Lanjut ada tabel meja yang memiliki atribut ID meja dengan tipe data integer panjangnya 5 sebagai primary key-nya dan juga nomor meja. Tipe datanya juga integer dengan panjang 3. Lanjut tabel karyawan, ada ID. Di sini itu ID karyawan maksudnya memiliki tipe data integer dengan panjang 5. Dia sebagai primary key. Lanjut ada ID user. Dia berelasi dengan tabel user atau foreign key dengan tipe data varchar sepanjang 10. Lanjut ada atribut nama karyawan dengan tipe data varchar sepanjang 50. Nomor telepon karyawan cukup 15 aja, tipe data varchar, dan nomor KTP dengan tipe data varchar sepanjang 16 digit. Lanjut ada tabel user. Ada atribut ID user dengan tipe data varchar panjangnya 10, dia sebagai primary key. Lanjut ada username atau nama pengguna dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Lanjut, password atau kata sandi itu memiliki tipe data varchar dengan panjang 255. Lanjut ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ada atribut ID pelanggan dengan tipe data varchar panjangnya 10. Dia merupakan primary key-nya. Lalu ada nomor telepon pelanggan dengan tipe data varchar sepanjang 15 dan nama pelanggan tipe data varchar panjangnya 50. Lanjut ke tabel transaksi, ada tabel pesan dengan atribut ID pesan, tipe datanya varchar sepanjang 10, dia sebagai primary key. Lanjut ada ID meja dengan tipe data integer panjangnya 5, dia ini sebagai foreign key ke tabel meja. Lanjut ada ID pelanggan yang bertipe data varchar panjangnya 10, dia juga sebagai foreign key ke tabel pelanggan. Lanjut ada status pesan, dia tipe datanya enum yang memiliki format nilai ada 3 seperti ini, ada diproses, selesai, dan juga batal. Lanjut ada tanggal pesan, tipe datanya date time, tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, gitu. Lanjut ada grand total, ini total keseluruhan, tipe datanya desimal 10,2. Dia juga sebagai primary key di sini. Lanjut ke tabel bayar. Ada ID bayar yang bertipe data varchar panjangnya 10 sebagai primary key. Ada ID pesan varchar 10, dia foreign key ke tabel pesan. Lalu ada ID karyawan, tipe datanya integer panjangnya 5, dia foreign key ke tabel karyawan. Dan juga atribut grand total
bertipe data desimal 10,2, dia foreign key ke tabel pesan tadi yang ini. Lanjut ke tanggal bayar, tipe datanya datetime, metode bayar, tipe datanya enum, dia memilih antara dua metode bayar ini, antara QRIS atau cash. Lalu ada jumlah bayar dengan tipe data desimal 10,2 dan juga status bayar tipe data enum, berhasil atau gagal. Lanjut ke tabel terakhir, ada tabel detail pesan, ID detail pesan, tipe datanya varchar dengan panjang 10 sebagai primary key. Lalu ada ID pesan, tipe data varchar panjang 10, dia foreign key ke tabel pesan. Lanjut ke ID menu, integer, tipe datanya integer, panjangnya 5, dia foreign key ke tabel menu. Lalu ada quantity atau jumlah per itemnya dengan tipe data integer panjangnya 5. Lanjut terakhir ada subtotal atau dia tuh total harga per itemnya yang bertipe data desimal 10,2. Ya, sekian. Oke, pertama saya akan menjelaskan untuk tool apa saja yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan bahasa pemrogramannya itu PHP agar lebih mudah dan lebih fleksibel. Kemudian kami juga menggunakan CSS di sini untuk stylingnya dan beberapa gambar untuk QR dan gambar menu. Next, berikutnya kami juga menggunakan PHP-nya untuk versinya, yaitu PHP versi 8.2, yaitu instalan dari XM untuk versi 3.30. Lalu kami juga mendeploy untuk web kami agar bisa diakses oleh siapa saja yang ingin mencoba, yaitu menggunakan Infinity Free. Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian program. Di sini ada aset. Untuk aset di sini akan menyimpan CSS. Di sini digunakan untuk desainnya nanti, desain dari programnya atau desain untuk websitenya karena web base. Di sini kami menggunakan PHP, upload PHP. Kemudian di sini upload. Di sini ada untuk gambar QRIS dari meja. Kemudian gambar dari menu-menu yang ada. Kemudian di sini ada config database untuk menyambungkan database. Di sini kemudian ada karyawan. Nah, untuk karyawan sendiri dia memiliki dashboard. Kemudian fitur antara lainnya adalah bisa mendownload laporan, bisa melihat riwayat. Nah, di sini untuk pengecekan set bayar dan set status, di mana karyawan sendiri yang menentukan apakah pembayaran menggunakan QRIS atau cash, karena pembayaran tidak melalui sistem ya, tapi melalui manual, yaitu pelanggan datang ke kasir. Kemudian untuk set status, di mana nanti pelanggan bisa menerima status pesanannya dari karyawan. Kemudian untuk fungsi struk di sini untuk mencetak struk ya di sini. Kemudian ada update status, ada proses bayar dan konfirmasi bayar. Di sini digunakan untuk tampilan ketika nanti dipencet untuk pembayarannya, nanti tampilan window-window kecil itu. Kemudian di sini ada indeks dan detail. Di sini untuk masuk ke dalam riwayat. Jadi nanti karyawan bisa melihat riwayat dari misalnya hari ini atau tanggal hari ini atau tanggal kemarin. Kemudian di sini ada owner. Owner di sini ada include sidebar header. Di sini hanya untuk tampilan. Jadi nanti ada bagian site seperti di flashcode saya kayak ini. Bagian site-nya di sini akan diisi. Antara lain adalah untuk masuk ke dashboard, daftar menu, QR dan meja, pelanggan, order dan akun karyawan. Next ada dashboard di sini untuk dashboard owner. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya dari owner. Di sini owner bisa melihat karyawan, bisa melihat meja, bisa melihat menu dan bisa melihat orderan. Kemudian pelanggan juga. Nah, di sini untuk fiturnya antara lain adalah nanti si owner bisa menghapus, menyimpan atau mengedit dari karyawan. Begitu juga untuk meja, dia juga bisa simpan. Jadi bisa menambahkan meja, bisa menghapus meja atau bisa mengedit dari meja yang sudah ada. Kemudian bisa mengedit, menghapus dan menambahkan menu. Next bisa melihat orderan. Kemudian bisa melihat pelanggan. Nah, di sini pelanggan, untuk pelanggan di sini ada indeks atau untuk home-nya nanti, yang dimana dia akan
memasukkan nomor telepon sebagai sebagai ID-nya. Tapi nanti ID-nya untuk si pelanggan ini, karena di tabel kami menggunakan ID, kemudian nomor telepon dan nama, kami hanya meminta untuk pelanggan memasukkan nomor telepon dan nama. Sedangkan untuk ID kami akan menggunakan fungsi int random. Di situ bukan pengacakan angka dengan pattern, sehingga ID pelanggan tidak bocor untuk misalnya ada pelanggan yang usil untuk mengecek ID yang sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada konfirmasi untuk mengkonfirmasi pesanan. Di sini untuk melihat menu, ada menu. Kemudian untuk melihat apa yang sudah dipesan, ada pesan. Kemudian ada proses identitas. Ini untuk identitasnya tadi apa aja, nomor telepon dan lain-lain. Pesan ajak sini untuk menampilkan ininya tadi, detail pesanannya. Kemudian ada prosesnya untuk proses pesan sama riwayat data. Riwayat data ini adalah pesanan-pesanan sebelumnya atas nomor teleponnya dan atas namanya. Kemudian di sini ada authentication check. Di sini untuk karyawan dan admin, dia akan masuk ke dalam login PHP. Nah, di login PHP ini mereka akan masukkan username dan password. Kemudian akan dicek oleh authentication check. Kemudian juga ada helper gambar di sini untuk membantu, karena kami menggunakan sistemnya di sini nama menu itu disamakan dengan ID menu, sehingga nanti dari sistem PHP-nya akan mengecek nama dan ID menu disamakan, jadi sehingga menu satu yang misalnya namanya nasi goreng akan menampilkan gambar nasi goreng seperti yang sudah diupload. Kemudian di sini ada proses login dan logout. Untuk logout sendiri cuma section destroyer atau kembali ke login PHP. Kalau untuk proses login sendiri di sini untuk mengecek dari database. Jadi menyamakan database dengan yang ada di database. Oke, untuk simulasi di sini saya telah mendeploy program saya. Berikut untuk domainnya adalah cerita coffeetebet.infinityfree.me. Kita save filenya. Kemudian kita cek untuk dari aplikasinya. Nah, di sini bisa kita cek, karena untuk login berada di root. Di sini kita bisa masuk langsung, tinggal masukkan login di sini, terus miring login, maka dia akan masuk ke bagian tab login. Sini kita bisa login sebagai admin. Nah, berikut kita telah masuk sebagai admin. Untuk pembuktian database, saya harus masuk dulu ke bagian manage akun di sini. Kemudian make PHP admin di sini. Saya bisa bukanya di MySQL database. Oke, kita masuk sebagai admin. Berikut untuk tabel-tabel yang tersedia. Di sini ada bayar, detail pesanan, karyawan, meja, menu, pelanggan, pesan, dan user. Di sini tadi usernya bisa kita lihat. Di sini usernya password di sini telah diubah pakai hash ya. Jadi di sini terenkripsi. Di sini kita akan masuk sebagai admin. Di sini dia memiliki ID, username, dan password. Kita coba masuk tadi, sudah masuk sebagai admin. Kita akan mencoba menambah karyawan. Di sini si admin atau si owner bisa menambahkan karyawan atau mengedit karyawan. Mari kita edit aja ya. Kita edit si Yono tadi. Mungkin kita ganti namanya jadi Ani. Kemudian username kita ubah jadi Ani. Oke, di karyawan ini si admin bisa menambahkan atau mengedit data dari karyawan. Sini saya coba tambahkan karyawan, nomor KTP saya coba isi sekarang. Namanya di sini tadi ada ya ini. Nomor telepon kita asal, kemudian di sini untuk username kita kasih nama Yani.
kemudian password Yani 123 kita simpan. Oke, kita tambahkan. Kita lihat di PHP di sini, kita refresh. Nah, di sini Yani telah ditambahkan dan passwordnya juga telah dienkripsi. Nah, sini juga kita bisa mengubah ya nomor KTP, nama lengkap dan nomor teleponnya. Nah, kemudian kita akan ke orderan. Oke, owner bisa melihat orderan, bisa melihat pelanggan dan bisa melihat meja. Nah, di sini admin bisa menambahkan meja atau menghapus meja. Di sini kita akan coba menambahkan meja. Tambahkan nomor meja, ini ada meja 5, kita coba tambahkan meja 6. Kemudian kita pilih. Di sini adalah kiris. Kiris itu adalah nanti linknya, link table nanti kita akan ubah dengan QR generator. Lalu kita tempelkan ke bagian sini sehingga admin memilih ketika butuh kapan-kapan untuk foto QR-nya. Misalnya ketika QR ini taruh di meja dan sudah rusak, admin bisa memperbarui QR yang rusak tersebut karena telah tersimpan nih, ada di sistem, jadi tinggal diambil aja gambarnya. Kita coba pakai gambar sebarang spaghetti biar berbeda dan membuktikan bahwa dia telah berhasil upload gambarnya. Nah, di sini gambar spagettinya sudah di-upload. Nah, kita akan cek untuk di tabelnya. Baik, kita cek di tabel meja. Harusnya di sini tambah. Nah, meja nomor 6 dengan ID 10. Kenapa ID-nya di sini? Acak ID di sini bersifat increment sehingga ID bisa bertambah. Namun, ketika saya menghapus tabel 10 ini, tabel ke-6 dengan ID 10 saya hapus. Dan di sini akan hilang. Ketika saya menambahkan tabel lagi untuk meja nomor 6, kemudian saya tidak usah upload gambar untuk menambahkan saja. Oke, meja 6 ditambahkan, ID-nya akan menjadi 11 karena dia akan menghapus ID yang ada sebelumnya dan tidak akan mengenerate ID yang telah ada sebelumnya telah dihapus. Itulah auto increment. Next juga kita akan melihat daftar menu. Nah, di sini untuk menunya admin atau owner bisa menambahkan menu yang bisa diakses oleh pelanggan nanti. Di sini kita coba nasi kucing harga 12.000. Kita bisa mengupload gambar di sini. Saya akan menggunakan gambar biar bisa dibedakan. Saya akan menggunakan gambar QR. Lalu menyimpan. Nah, di sini ya, nasi kucing telah berhasil ditambahkan. Harganya sesuai dan namanya sesuai. Kita bisa mengedit ulang, kita bisa mengubah gambarnya dari QR tadi jadi spaghetti misalnya. Simpan menu. Nah, ini dia nasi kucing masih sama, harganya juga sama, gambarnya berubah. Kita bisa mengubah nama dan harganya. Kita bisa melihat di tabel menu sini. Jadi terbaru adalah nasi kucing. Ini dia. Oke, dengan harga 12.000. ID, nama dan harga juga. Next, kemudian kita akan masuk sebagai pelanggan. Nah, bagaimana nih kita masuk sebagai pelanggannya? Kita bisa scan QR. Kita akan coba scan QR aja ya. Kita akan coba copy untuk QR ini. Kemudian kita akan coba ke QR reader. Oke. Kemudian kita akan paste di sini. Nah, ini kan masuk linknya dan berhasil masuk ke meja 1 tadi. Oke, di sini masuk ke nomor telepon 091111 atas nama Jaya akan masuk. Nah, pembuktian di sini kita akan coba cek si tabel pelanggan. Di sini pelanggan memiliki ID, nomor telepon dan nama. Untuk unik saja, untuk pembeda sebenarnya di sini ID bersifat sebagai primary key, dan di sini secara sistem dia akan di-generate menggunakan int random agar nanti pelanggan-pelanggan yang lain
tidak akan usil ke pelanggan sebelumnya. Misalnya dia tahu kalau dia dapat ID segini dan gini masuk ke database dan lain-lain. Ini sebagai pembeda saja, sifat random demi keamanan. Kemudian si nomor telepon nanti akan dicek dengan riwayat dari nomor telepon. Sebenarnya kalau dari sistem dia akan mengecek nomor teleponnya. Jika ada nomor teleponnya yang sama, maka akan menampilkan nama yang pertama kali didaftarkan, nama yang sudah ada. Itu oke, kita akan lanjut aja next nih. Terus kita buat akun baru ya, pelanggan baru. Oke, pelanggan barunya berhasil masuk, apakah bertambah? Sini, nah sini bertambah nih. Ya dengan nomor telepon 0911, kemudian ID-nya telah berhasil di random juga. Oke, next misalnya kita ingin pesan Alieno, kemudian Americano dan Cappuccino di sini. Oke, sini pelanggan setelah memesan bisa mengecek di bagian bawah untuk pesanannya. Saya pesan Americano, Cappuccino dan Aglio Olio dengan total harga 88.000. Kirim pesan dan kita akan konfirmasi lagi apakah sudah selesai. Oke, kita kirim. Oke, silakan lakukan pembayaran ke kasir atau ke karyawan kami. Jadi setelah memesan di meja masing-masing, para pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran di kasir. Kami tidak melakukan pembayaran melalui sistem kami, tapi melalui pembayaran manual. Karena untuk melakukan pembayaran dalam sistem itu perlu waktu pengembangan cukup lama, jadi kami fokus untuk ke bagian pemesanannya saja. Oke, untuk riwayatnya sebagai berikut di sini. Kita akan coba masuk sebagai karyawan. Oke, karyawannya kita pakai Sian tadi ya nih. Nah oke, telah masuk. Berikut untuk tampilan si karyawan ya. Nah, ketika pelanggan nyampe ke kasir, si pelanggan akan menentukan apakah akan melakukan pembayaran cash atau QRIS. Setelah kasir menerima pembayaran, maka kasir bisa menentukan, misalnya si pelanggan membayar menggunakan cash, kita akan terima nih cashnya. Atau misalnya yang pengen cancel juga kita bisa cancel. Contohnya di sini misalnya cash, oke, kita diterima. Nah, di sini akan jadi struk yang bisa dicetak untuk pelanggan. Nah, juga ada tandain selesai. Nah, di sini kan masih diproses nih. Begitu juga di si riwayat pelanggan tadi. Sekiannya nih masuk. Oke, sip. Oke, sudah. Kata ininya. Nah, ini kan masih proses nih. Ketika kita tandain selesai di sini, maka ini kan statusnya akan berubah menjadi selesai. Oke, tunggu, kita refresh. Oke. Nah, ini selesai nih. Artinya itu kita juga bisa melihat buktinya itu pada tabel pesan. Nah, di sini pesan terakhir. Nah, tanggal pesannya jam segini, total harga 88.000. Dengan ID pelanggannya sebagai berikut nih. Jadi pelanggannya bisa kita samakan dengan yang kita punya tadi di bank kan. Ini kalau nggak salah ID-nya si Jaya tadi itu. Kemudian sini untuk mejanya adalah meja 1. Tuh. Oke, sudah. Untuk pesanan telah selesai. Kemudian kita di karyawan di sini bisa untuk mencetak stuk dan kemudian bisa melihat laporan. Nah, ini untuk laporan hari ini. Pelanggannya ini ada Yahaha, Yas, Wawa, dan Yaya. Karyawan yang bertanggung jawab siapa aja? Ada Pusadino, ada Yono, ada Yani. Untuk total pembayaran untuk cashnya segini dan kirisnya segini. Itu dia. Sip, untuk karyawan begitu. Oke. Kita coba lagi untuk akses QR-nya menggunakan HP deh. Jadi sini saya akan login sebagai karyawan dan saya akan masuk ke pesan ini menggunakan HP saya. Saya akan coba, saya masih ada QR-nya. Sini saya akan coba masuk ke admin dulu untuk ambil QR-nya. Oh enggak, saya ada di galeri. Oke, ini untuk QR-nya.
Oke, ini untuk QR-nya saya akan coba scan dengan handphone saya di sini. Sip. Oke, sini akan masuk linknya dan kita bisa masuk ke browser. Oke, kita akan coba masuk sebagai si Yas misalnya. Sip. Nah, ini saya sudah masuk. Sini saya akan mencoba pesan ice chocolate, fresh milk, sama kopi susu cerita. Oke, untuk pesanannya di sini saya akan kirim pesanan konfirmasi. Oke, pesanan terkirim, silahkan membayar kasir. Oke, kita refresh apakah jalan sesuai dengan seharusnya. Ya, tampil di sini atas nama Yas. Tadi kopi susu cerita, fresh milk, dan ice chocolate. Berarti tadi QR-nya yang ada di admin apa saya ubah tadi untuk meja 1, 2, dan 3 karena itu adalah QR yang bisa diakses atau QR-nya real. Sedangkan untuk meja-meja seterusnya itu sifat dummy mejanya. Untuk QR-nya saya belum buat lagi. Di sini telah berhasil, saya telah bisa mengecek pesanan saya di sini. Ketika saya chat kris selesai dan tanda selesai, di sini pesanan juga berubah dari proses menjadi selesai. Ya, selesai. Oke, berikut demo dari kami. Untuk tabelnya di sini mungkin saya akan menjelaskan tabel secara singkat saja. Sini untuk pembayaran, di sini untuk ngecek bayarnya tadi dengan ID karyawannya siapa aja di sini, kemudian ID pesanannya, kemudian tanggal bayarnya, metode pembayaran, jumlah pembayaran, kemudian statusnya. Sini. Kemudian di sini ada detail pesanan. Pesanan di sini ID-nya juga digunakan random INT. Dan di sini dia tinggal ID-nya tadi, ID pesanan, ID menu, quantity, kemudian subtotalnya. Next. Untuk karyawan di sini. Sini karyawannya tadi ada user, nama telepon, nomor KTP. Meja tadi, meja cuma ada ID sama nomor meja. Berikutnya pelanggan, tadi pelanggan kita sudah bisa lihat, pesan juga sudah kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan ketika kita menginput data kemudian bisa seperti itu. Sekian presentasi program dan demonya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.